Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan, yang dimana kami di sini akan membuat video presentasi mengenai materi standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Viva Waida dengan NIM 2500204. Saya di sini sebagai moderator dan rekan saya yaitu Putri Yuniar yang dimana akan sebagai pemateri. Tanpa berlama-lama, kami akan memulai presentasi kami yang dimana latar belakangnya pengelolaan pendidikan sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu lembaga pendidikan. Pendidikan bukan hanya berkegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi juga melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan sekolah. Next operator. Sebelum kita masuk ke standar pengelolaan pendidikan, kita tuh harus tahu apa itu standar pengelolaan pendidikan. Jadi standar pengelolaan pendidikan itu adalah kriteria atau ukuran minimal yang mengatur bagaimana satuan pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi agar berjalan efektif dan efisien. Standar ini menjadi pedoman bagi seluruh sekolah dalam mengelola seluruh kegiatan pendidikan secara sistematis dan terarah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 dijelaskan bahwasannya standar pengelolaan pencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan sekolah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam dasar hukum standar pengelolaan. Yang pertama, standar pengelolaan merupakan bagian dari standar nasional pendidikan yang diatur dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Artinya setiap sekolah wajib menerapkan standar kegiatan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan yang bermutu. Baik, selanjutnya ruang lingkup standar pengelolaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Yuniar. Kepada Putri Yuniar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin semuanya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup standar pengelolaan, di mana yang pertama itu ada perencanaan program. Nah, di mana sekolah menyusun visi, misi, tujuan, dan rencana kerja agar memiliki kegiatan dan arah yang jelas. Nah, di mana perencana itu bukan hanya tentang membuat dokumen saja untuk disimpan, tapi benar-benar harus menjadi tentang suatu kebijakan yang ada di sekolah. Yang selanjutnya ada pelaksanaan rencana kerja, yaitu semua program itu dijalankan sesuai dengan pengelolaan kurikulum, peserta didik, guru, sarana, dan keuangan. Di mana pelaksanaan inilah yang sering menjadi tantangan karena banyak sekolah yang sudah punya rencana yang bagus, tetapi terkendala atau gagal saat pelaksanaannya. Mungkin hal ini sering disebabkan karena kurangnya koordinasi atau kurangnya pengawasan. Yang ketiga ada pengawasan dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kegiatan itu berjalan sesuai rencana dan sebagai dasar perbaikan. Karena evaluasi ini bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi juga untuk memperbaiki suatu sistem. Selanjutnya itu ada prinsip penyelenggaraan pendidikan, di mana prinsip penyelenggaraan pendidikan itu terbagi menjadi empat, yaitu ada demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, transparan, dan akuntabel. Di mana hal ini berarti semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa membedakan latar belakang. Prinsip demokratis dan berkeadilan inilah yang paling penting, karena pendidikan itu bukan hanya soal akademik, tetapi juga tentang hak asasi. Selanjutnya ada tentang penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan merupakan pelaksanaan nyata dari sistem pendidikan di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Artinya, baik sekolah negeri maupun swasta itu harus tetap mengikuti standar nasional yang telah ditetapkan agar mutu pendidikan itu tetap terjaga.
penyelenggaraan pendidikan itu saling bekerja sama. Karena kalau yang hanya bekerja kepala sekolah saja, tentu kegiatannya kurang maksimal. Hasilnya itu akan kurang maksimal. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Izin moderator masih di mute. Baik, terima kasih kepada Putri Yuniar yang telah menjelaskan mengenai materi standar pengelolaan pendidikan dan juga prinsip penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi hubungan standar pengelolaan dengan mutu pendidikan. Mutu pendidikan sangat dipengaruhi dan oleh sistem pengelolaan yang diterapkan sekolah yang dikelola dengan baik cenderung memiliki yang pertama program yang terarah, yang kedua guru yang disiplin, yang ketiga administrasi yang tertib, dan yang keempat prestasi yang meningkat. Menurut Edward Salis, peningkatan mutu harus dilakukan secara terus-menerus melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Baik, segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Dapat disimpulkan bahwasanya standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan pedoman dalam mengatur seluruh kegiatan pendidikan agar berjalan efektif dan efisien. Pengelolaan yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang tertib, terarah, dan bermutu. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kualitas manajemen yang diterapkan di setiap satuan pendidikan. Sekian dari kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.